Bapak Ibu, proposal itu kalau kita perhatikan isinya yang utama itu ada 3 ya. Yang pertama bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 itu tinjauan teoritis, kemudian bab 3 metodologi penelitian. Jadi isi dari proposal itu ada 3 bab. Jumlah halaman disertasi itu menurut pedoman ya, jumlah halaman disertasi menurut pedoman itu sebanyak minimal 200 halaman. 200 halaman untuk 5 bab. Untuk 5 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ya. Bab 1, 2, 3 itu ada proposal. Bab 4 adalah hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian bab 5 penutup. Jadi kalau kita sudah buat proposal, artinya sudah 60% disertasi itu sudah jadi. Sudah 60%. Tinggal 40%. Karena itu kita juga perlu menyesuaikan isi proposal yang sebenarnya pada saat nanti Ibu Bapak sudah betul-betul menulis proposal itu disesuaikan kira-kira 60% dari jumlah disertasi, halaman disertasi, atau sekitar minimal 100 sampai 120 halaman. Itu untuk proposalnya saja. Iya, proposal saja Pak itu kurang lebih 100 sampai 120 halaman. Standar saya itu minimal 100 halaman untuk proposal. Jadi Bapak Ibu sudah tahu proposal itu isinya 3 bab. Sudah 60% dari disertasi. Kalau disertasinya itu tebalnya 200 halaman, berarti proposal itu sekitar 100 sampai 120 halaman. Bapak Ibu, bab 1, bab 2, bab 3 itu punya struktur masing-masing yang berbeda. Bab 1 itu pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu semacam pengantar ya, semacam pengantar untuk kita masuk ke tinjauan teori dan metode. Jadi di proposal itu ada 3 bab. Nah, bab 1 itu pendahuluan. Bab 1 sendiri itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama 1 latar belakang. Latar belakang. Yang kedua fokus dan deskripsi fokus. Yang ketiga rumusan masalah. Yang keempat tinjauan pustaka. Yang kelima tujuan penelitian. Yang keenam manfaat atau kegunaan penelitian. Jadi Bapak Ibu, kalau proposal itu sekitar 100 sampai 120 halaman, maka bab 1 itu kalau saya itu dibuat sekitar 30 halaman. Sekitar 30 halaman. Kemudian tinjauan teori itu sekitar 60 halaman.
Kemudian metode itu sekitar 30 halaman juga. Jadi kira-kira begitu, Pak. Kajian teori berapa, Ustaz? Kajian teori sekitar 50 sampai 60 halaman. Kita bicara teknis dulu, Pak. Ya, Bu ya, kita bicara teknis dulu. Kadang mahasiswa membuat proposal, latar belakangnya terlalu panjang, tinjauan teorinya sedikit sekali, ya. Kemudian metodenya dibuat seadanya. Ada juga latar belakangnya sedikit sekali, teorinya terlalu panjang karena hanya mengutip. Copy paste. Akhirnya yang ada tinjauan teoris bukan tinjauan teori, tapi itu hanya semacam memindahkan tulisan-tulisan orang lain ke proposal mahasiswa itu, ya, tanpa mengalami suatu proses diskusi, proses integrasi, proses verifikasi dan sebagainya, ya. Jadi dari awal Bapak Ibu, saya sangat tekankan kita paham apa yang kita mau lakukan, Pak ya. Kita paham apa yang kita mau lakukan. Paham secara filosofi, paham secara keilmuan, paham secara teknis. Saya sudah jelaskan itu beberapa minggu lalu. Kalau kita mau lancar jaya di dalam melakukan penelitian, ini 3 harus kita paham: aspek filosofi, aspek keilmuan, dan aspek teknis. Nah, saya di dalam mengoreksi, di dalam melihat itu, saya mulai dari teknis, mulai dari bawah. Jadi Bapak Ibu juga mulai dari bawah. Kenapa? Karena teknis itu sangat mudah untuk kita perhatikan, untuk sangat mudah kita lihat. Nah, untuk melihat teknis itu kita melihat pedoman. Karena itu tadi saya mulai dari jumlah halaman, struktur proposal itu sesuai dengan pedoman. Oke, Bu? Jadi kalau mahasiswa tidak punya pedoman, ya kalau struktur sudah salah itu tidak bisa lagi dilanjutkan. Kita mau bicara keilmuan, kita mau bicara filosofi, kalau struktur sudah salah tidak bisa lanjut. Jadi dalam prakteknya kita mulai dari teknis, keilmuan, dan filosofi. Itu dalam prakteknya. Tapi dalam pemahaman kita, ketika kita ingin mendalami metode penelitian itu, kita harus filosofi, keilmuan, dan teknis. Tapi dalam prakteknya kita dari teknis dulu. Karena saya sebagai misalnya dosen, tidak mungkin saya mau tanya-tanya lagi filosofinya apa. Yang pertama saya nilai itu, kalau Bapak Ibu nanti konsultasi, yang pertama dilihat oleh pembimbing itu teknisnya. Jenis kertasnya, marginnya, jenis hurufnya. Kenapa? Karena itu langsung kelihatan. Logonya terlalu besar, ya kan? Jenis kertasnya ini bukan kuarto, ya. Itu nanti dikoreksi. Teknis. Nah, kalau kita mulai dari teknis yang baik, Pak, insya Allah isinya itu juga, kontennya dan filosofinya insya Allah bagus. Insya Allah, ya. Oke, jadi secara teknis menurut pedoman disertasi itu ada 5 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dengan jumlah halaman sebanyak minimal 200, ya. Dan untuk proposal itu terdiri dari 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Dengan isi sekitar 100 sampai 120 halaman.